Oke, sebelumnya selamat siang dok. Iya, siang. Bagaimana kabar dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelumnya mengingat acara tema WFD tahun ini yaitu mengangkat keberagaman, kesetaraan dan inklusivitas dari kedokteran hewan, itu bagaimana pandangan dokter tentang keragaman, kesetaraan dan inklusivitas dalam profesi dokter hewan itu sendiri? Iya, dengan tema seperti itu untuk WVD kali ini saya rasa ini akan harusnya membuka wawasan kita ya, bahwa profesi ini sebenarnya siapapun bisa untuk menjadi seorang dokter hewan ya, selama pasti ada syarat-syarat dan ini ya, syarat-syarat dan juga ketentuan yang menjadikan seorang itu bisa menjadi dokter hewan, harus menempuh pendidikan dan ini. Tapi selama seseorang itu sudah menyelesaikan itu semua dan menjadi dokter hewan, saya rasa apapun bidang keilmuan di dokter hewan semua sangat terbuka. Sebagai seorang vet ya, semua bidang kerja, semua bidang ilmu sangat terbuka dan harusnya tidak ada pembedaan gender, pembedaan status apapun itu dalam semua bidang veteriner. Saya rasa selama seseorang tersebut memiliki kompetensi tanpa kita harus membedakan apapun latar belakang, apapun ras dan juga latar belakang ras dan juga warna kulit atau apapun, agama dan lain-lainnya. Saya rasa kedokteran hewan ini terbuka untuk semuanya dan semua harusnya tidak ada pembedaan atau eksklusivitas di bidang kita. Ya tetap saya ini kan eksklusivitas tetap ada, tapi itu hanya tercakup pada orang yang sudah menyelesaikan atau sudah menjalani profesi menjadi dokter hewan. Di luar itu saya rasa semuanya tidak harus melihat latar belakang dan lain-lain. Ya, terlepas daripada itu, saya rasa tema kali ini agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya rasa suatu terobosan yang baik dari OIA untuk menggalakkan sebuah isu-isu inklusivitas, keragaman dan kesetaraan pada semuanya, seperti itu. Ya, berarti intinya itu kita tidak harus melihatkan pembeda dari masing-masing profesi tersebut. Iya. Terus selanjutnya apa sih tantangan dan problematika dokter ketika membicarakan tentang keberagaman dan kesetaraan dari profesi dokter hewan ini? Iya, untuk saat ini saya rasa bisa dibilang banyak atau tidak ya, tapi masih ada suatu stigma tentang perbedaan gender pada beberapa bidang tenaga kerja, walaupun itu menurut saya sudah sangat berkurang kalau mungkin dibandingkan seperti dulu. Mungkin yang kebanyakan kerja di ternak besar itu adalah dokter hewan yang notabene laki-laki, kebanyakan yang kerja di peternakan, mungkin perunggasan juga masih didominasi laki. Tapi saya rasa itu sudah sangat berubah dari mungkin akhir-akhir ini juga. Dulu mungkin dokter-dokter hewan yang perempuan itu lebih banyak juga yang bekerja di bidangnya klinik, tapi sekarang juga saya lihat banyak sekali teman-teman saya sendiri, terus mungkin dokter-dokter hewan senior yang akhirnya juga terjun juga ke praktisi hewan gitu. Jadi bidang-bidang seperti itu tidak, menurut saya ya cocok dengan isu tahun ini, tidak mengenal suatu batasan gender, batasan latar belakang tertentu. Yang pasti yang dinilai nantinya adalah kompetensi itu sih. Jadi yang bisa membuat kita setara dan menyingkirkan keberagaman adalah suatu pemahaman kita tentang dunia kedokteran hewan, yang itu paling gampang menilainya adalah dari kompetensi. Selama kita profesional, selama kita memiliki kompetensi dalam bidang yang kita geluti, apapun bidangnya, seperti kita tahu ya, bidang vet sangat luas sekali. Saya rasa itu tidak akan menjadi suatu hal yang cukup bisa membuat kita terkotak-kotak ya, atau terbeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan mungkin tapi ya problem-problem seperti itu masih cukup masih ada ya, walaupun ini apalagi di negara kita yang masih belum terlalu terbuka pemikirannya ya, walaupun itu ada sisi positif dan negatifnya, kita harus menanggapi hal tersebut. Ya pembuktiannya kembali lagi menurut saya dengan menunjukkan kompetensi kita, dan juga yang sangat
penting selain kompetensi adalah etika kita kepada sejawat dokter hewan atau juga kepada klien. Itu yang saat ini ya itu tadi, kita tidak harus melihat seseorang dari latar belakangnya apapun, siapapun dia atau apapun latar belakangnya, bagaimana cara kita berinteraksi, dan itu semuanya menurut saya harus kita, ya walaupun semua ada ininya ya etikanya, misalnya berbicara dengan yang lebih tua atau berbicara dengan yang lebih tinggi ininya, dalam artian kita tidak bisa menyamaratakan, maksudnya benar-benar cara ngomong, dan ini mungkin dengan teman yang sebaya pasti semuanya akan berbeda, cuman ya kesetaraan bagaimana kita menghadapi orang lain, berperilaku pada orang lain, itu juga menurut saya yang satu hal yang menurut saya agak pudar ya, mungkin mulai di generasi saya, mungkin di generasinya teman-teman mahasiswa ini juga harus mulai diinginkan lagi etika veteriner ya, bagaimana berperilaku dengan teman-teman sejawat apapun level beliau di atas kita secara jabatan, di atas kita secara umur, supaya dengan kita atau mungkin junior di bawah kita perlu kita pahami kembali untuk ya terkait dengan isu yang ini tadi ya, isu WVD pada tahun ini, bagaimana kita harus mendobrak tembok-tembok kesetaraan dan inklusivitas, di mana kita bisa saling merangkul, kita bisa saling setara satu dengan yang lain, bisa berdiri saling merangkul, saling mendukung sebagai salah satu garda terdepan veteriner Indonesia, seperti itu. Oh ya, berarti meskipun masih ada beberapa problematika, termasuk sudah ada kemajuan ya? Iya, sangat sudah. Dan selanjutnya apa sih harapan dokter di dunia kedokteran hewan ini? Iya, banyak sekali ya. Yang pasti agar orang-orang dokter hewan di Indonesia apapun bidangnya itu akan saling solid ya, satu sama lain. Kita terus terang masih termasuk profesi yang tidak banyak secara persen ya, tidak banyak secara jumlah. Kita tidak tersebar rata satu Indonesia. Kita masih membutuhkan tenaga sejawat, teman-teman sesama dokter hewan mungkin yang di daerah yang tidak banyak, terus kebanyakan hanya terpusat di kota-kota besar, dan itu yang masih kita perlu selesaikan problema-problema tersebut. Dan juga bagaimana kita bisa bersatu, dunia veteriner ini menyelesaikan berbagai problematika yang nanti minimal terkait dengan nasib medik veteriner, terkait dengan dokter hewan, terkait aturan-aturan bagaimana kita nanti teman-teman nanti bisa bekerja ya, terkait undang-undang yang mungkin sekarang sedang juga di judicial review ya oleh pengurus besar PDAI, yang beberapa perlu ditinjau kembali karena menurut pertimbangan beberapa ahli itu sedikit merugikan kita sebagai dokter hewan. Itu yang masih perlu kita perjuangkan, dan juga kita harus sedikit mengurangi rivalitas, terutama ini yang di kebanyakan kejadiannya adalah di praktek-praktek hewan kecil mungkin ya, itu lebih banyak isunya yang lebih terangkat, ini biasanya lebih banyak main sosial media, dan itu mungkin yang harus kita ingat bahwa etika sama sejawat, sebisa mungkin kita tetap melindungi sejawat kita sama hewan. Itu yang mungkin harapan saya, dan semoga kita semua di dokter hewan di Indonesia bisa meningkatkan kompetensi kita sehingga kita tidak ketinggalan ya, itu tidak ketinggalan. Kalau saya rasa untuk saat ini ketinggalan jauh tidak, cuman kita masih perlu sedikit berlari, perlu sedikit berjalan untuk bisa menyamai mungkin ya teman-teman kita sesama ASEAN ini, supaya kita bisa selevel sama mereka, jadi supaya kita bisa dianggap punya kompetensi yang sama dengan mereka ya, terkait juga dengan isu ini tadi. Kita harus dobrak itu semua dengan menunjukkan kemampuan kita dalam kompetensi yang kita dalami di bidang dunia veteriner. Jadi semoga dengan itu harapan kita bisa punya kompetensi yang sama dengan kedokteran hewan di luar. Iya. Apakah ada tambahan lagi dok sebelumnya? Ya pesan saya bagi teman-teman mahasiswa untuk mengganti WVD pada
tahun ini harapan saya adalah supaya teman-teman balik lagi ya teman-teman, manfaatkan waktu semaksimal mungkin di masa kuliah kalian, di masa pendidikan kalian, tingkatkan kompetensi semaksimal mungkin apapun itu, tingkatkan kapasitas diri supaya nanti teman-teman bisa melangkah lebih cepat, berlari lebih kencang daripada yang lainnya seperti itu. Dari Viva Veteriner Indonesia, KH Yesuya. Terima kasih dokter atas waktunya. Baik, selamat sore Nika. Sore Prima. Nah, perkenalkan, nama saya Prima Kusuma dari Kementerian Kajian Strategis atau Kastrat dari BEM FKHUB. Pada kali ini saya mewakili teman-teman Kastrat yang lain ingin mewawancarai Andika mengenai program kami untuk memperingati World Veterinary Day. Nah, mungkin untuk sebelumnya bagi teman-teman yang nonton boleh perkenalan dulu nih. Baik, perkenalkan nama aku Andika dari kelas 2022C. Baik, mungkin bisa masuk ke pertanyaan pertama ya? Ya. Nah, untuk pertanyaan pertamanya, kira-kira Andika tahu nggak nih tema dari WVD tahun ini? Untuk tema WVD World Veterinary Day tahun 2023 ini, Promoting Diversity, Equity, and Inclusiveness in the Veterinary Profession. Baik. Oke Andika, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Nah, untuk pertanyaan kedua, tema WVD tahun ini kan itu mengenai keselarasan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam keprofesian. Nah, tema-tema ini apakah Andika menemukannya di lingkungan FKHUB? Untuk tema WVD tahun ini ada kesetaraan, terus keberagaman sama inklusivitas di keprofesian kedokteran hewan. Tentunya aku temuin di lingkungan FKHUB. Contohnya dari teman-teman FKHUB ini kan dari banyak daerah ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, mungkin untuk kedepannya juga profesi dokter hewan ini juga banyak yang udah teman-teman ketahui juga, ada 33 profesi yang bisa dibilang juga keberagaman di keprofesian kedokteran hewan. Nah, untuk tema tahun kali ini menurut aku sangat relate ya sama keberagaman yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan ini. Baik. Oke Andika, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, Andika sebagai mahasiswa kedokteran hewan, kira-kira harapan kedepannya untuk profesi ini bagaimana? Harapan aku sebagai mahasiswa kedokteran hewan untuk kedepannya semoga profesi dokter hewan ini lebih baik kedepannya, dan juga dari fasilitas pelayanan untuk owner maupun pasien kedepannya lebih baik lagi, dan FKUB sendiri bisa bersaing di tingkat nasional maupun di internasional. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Prima, mewakili Kastrat, pamit undur diri. Terima kasih Prima. Selamat sore Kak. Selamat sore. Baik, perkenalkan saya Prima, saya perwakilan dari Kementerian Kajian Strategis Kastrat BEM FKHUB. Untuk kali ini saya mewakili teman-teman Kastrat untuk meminta waktu kakak untuk mewawancarai mengenai program kami, yaitu WVD atau World Veterinary Day. Mungkin untuk sebelumnya bisa perkenalan diri dulu Kak. Oke, perkenalkan nama aku Anindya, aku dari kelas 2021C. Baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kakak tahu nggak sih tema dari WVD tahun ini itu apa? Oke, untuk tema tahun ini itu Promoting Diversity, Equity, dan Inclusiveness in the Veterinary Profession. Baik Kak, masuk ke pertanyaan kedua. Menurut kakak, tahun ini tema yang diangkat kan mengenai kesetaraan, terus inklusivitas, dan keragaman. Itu kira-kira kakak mendapati hal-hal ini di FKHUB apa tidak ya? Terus kira-kira menurut kakak mengenai hal ini itu bagaimana? Oke, untuk mendapati hal ini di FKHUB tentu dapat. Dan menurutku tema tahun ini mengenai keragaman, kesetaraan, dan juga inklusivitas itu sangat bagus dan juga sangat baik untuk kedepannya menciptakan lingkungan yang positif dan juga suportif, entah itu di dalam kampus maupun di lingkungan luar. Oh, baik. Baik Kak, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Itu sebagai mahasiswa kedokteran hewan, kira-kira harapan kakak kedepannya mengenai profesi ini itu apa ya? Oke, harapanku sebagai mahasiswa kedokteran hewan,
Aku berharap profesi ini bisa semakin berkembang dan juga bisa selalu menyesuaikan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi. Selain itu, aku juga berharap profesi kedokteran hewan ini juga semakin banyak berkolaborasi, entah itu sama rumpun kesehatan maupun rumpun yang di luar kesehatan. Selain itu, aku juga berharap profesi ini menjadi pilihan generasi muda yang memiliki minat di bidang kesehatan dan juga kesejahteraan hewan, khususnya ya profesi kedokteran hewan. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Nah, jadi kan kalian udah tahu nih tema PPD yang diadakan kali ini itu apa, Pak? Yaitu mengenai keberagaman, kesetaraan dan inklusivitas dalam profesian. Nah, itu seperti apa sih di lingkungan kalian kita sendiri? Oke, secara umum tuh sebenarnya persebaran di dokter hewan itu tersebar cukup rata ya, dan peluangnya itu sama besar, kayak mau di peternakan, di pet gitu, di klinik itu sama besar. Cuman setahu aku itu kalau misalkan di kayak konservasi gitu, satwa liar ya, itu ada beberapa teman kerja yang dimana mereka itu minta salah satu gender yang lebih unggul gitu, kayak misalkan lebih ke laki-laki ya, itu lebih dibutuhkan di satwa liar gitu. Jadi tadi kan ada dijelaskan juga keadaan tentang WFD ini di lingkungan kakak diundang. Nah, yang terakhir nih Kak, mengenai harapan kakak yang sekarang sebagai mahasiswa kedokteran hewan buat profesi ini ke depannya itu apa? Oke, harapannya aku itu memajukan bidang kedokteran hewan, terutama di bidang pendidikan ya. Soalnya setahu kita juga kan di Indonesia itu masih sangat dibutuhkan dokter hewan karena peluang kerja itu cukup bagus ya sebenarnya. Dan setahu aku di luar negeri juga itu kayak dokter hewan sama dokter umum biasa gitu tuh sama aja gitu loh. Nah, terus di Indonesia ini juga masih kayak aku juga pengen meresmikan kayak obat-obat gitu. Jadi kayak di Indonesia itu regulasi buat obatnya itu untuk kedokteran hewan itu cukup, dokter hewan itu sulit untuk mendapatkan obat khusus hewan gitu. Jadi kayak aku pengen gitu loh, kayak bisa gimana sih biar apa sih hewan itu punya khusus sendiri gitu, bukan yang dari racikan manusia. Mungkin itu saja info-info yang dapat kita ambil dari Kak Denisa. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih banyak.